الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di hari yang sangat istimewa khususnya bagi umat Islam, di mana hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita merayakan kemenangan bersama guru-guru yang kita cintai, yang telah hadir bersama kita, Ustadz Taufikur Rahman, kemudian Kiai Khalil Nafis, kemudian Kiai Haris Hakam, dan tentu saja Abi Maki yang akan mengangkat tema berkaitan dengan rasa syukur. Insya Allah nanti guru-guru kita akan membahas tema tentang apa yang patut disyukuri dan syukur apa saja yang pantas kita ucapkan di hari yang penuh kemenangan ini. Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang tentu saja dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan inilah Damai Indonesiaku spesial Lebaran merayakan kemenangan. Terlebih dahulu saya ke Ustadz Taufikur Rahman terlebih dahulu. Apa tema yang nanti akan disampaikan dalam segmentasi selanjutnya nanti Ustadz? Silakan Ustadz. Masya Allah ya Ustadz Agung, juga kepada para guru yang kami cintai dan muliakan, jamaah hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi syukur secara hati, ya secara hati, atau bahasa hadisnya bil jinan. Nah sekali waktu Siti Aisyah nanya kepada Rasulullah dengan sebuah ungkapan, atanamu qabla antutiro. Ya Rasul, kamu sudah tidur sebelum sholat witir. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, wahai istriku tercinta, ya inna ainaya, sesungguhnya mataku, apa bahasanya di situ? Mataku kelihat tidur, tapi bahasanya layanamu qalbi, hatiku tidak pernah tidur. Masya Allah. Baik, Kiai Khalil, apa yang nanti akan disampaikan untuk kita di hari kemenangan ini? Insya Allah kita akan bicara bagaimana mengimplementasikan syukur hati itu dalam lisan kita. Allah memberikan lisan, lidah, Allah memberikan bibir. Kita pakai untuk apa? Karena dari bibir dan lisan itu adalah implementasi dan cermin dari apa yang ada dalam hati. Oleh karena itu ketika kita bersyukur, maka tunjukkan bibir kita bergetar, menunjukkan bahwa hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Kiai Haris. Ya, terima kasih. Kalau Lebaran biasanya simbolnya pakaiannya baru. Semuanya baru, rumahnya dicat baru, bahkan ada yang beli ya segala sesuatu serba baru. Apakah baru itu identik dengan bersyukur? Nanti kita akan mengkaji bahwa bersyukur itu harus dengan perbuatan. Kalau hanya dengan lisan, maka orang-orang bisu tidak bisa bersyukur kepada Tuhannya. Abi, silakan. Masya Allah, jika guru-guru kami menyampaikan bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, ternyata kalau sudah sanggup bersyukur itu memiliki sifat tawadhu. Karena yang terindah paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman ketika hamba itu memiliki sifat tawadhu, dan mustahil orang ini bisa bertawadhu kalau tidak mampu bersyukur dengan cara 3 tadi. Insya Allah nanti tawadhunya kita akan bahas Mas Agung. Masya Allah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, materi-materi yang insya Allah kita akan simak dalam kesempatan kali ini sambil menikmati santapan Lebaran bersama keluarga. Juga layak bagi kita untuk memberikan santapan rohani dari guru-guru yang kita cintai, yang insya Allah akan semakin mempertebal keimanan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku spesial Lebaran menuju kemenangan, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ja'alal a'yada musimal khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarati wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul mahluqat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi bi awdahil bayinat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kainat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Hadirin wal hadirat sekalian, jamaah Masjid As-Siddiq, juga pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir
makan payak, duduk di taman, mau makan sop jamur dan soto kaki. Salam hari raya dari Taufikur Rahman, semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kenceng aja. Juga kepada para guru-guru kami tercinta, mudah-mudahan ini pantun jadi doa. Ke pasar baru banyak yang dilihat. Kepada para guru semoga selalu pada sehat. Tetap dalam suasana hari raya, ini sesuai kostumnya. Masya Allah, di depan banyak kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, syukur kalau kita lihat maknanya, ada ungkapan indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, di mana beliau mendefinisikan as-syukru zuhuru ni'matillah ala lisani abdihi sanaan wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Yang artinya syukur itu menunjukkan atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita secara lisan sanaan wa'tirafan, di mana ada ungkapan pujian kepada Allah dan pengakuan. Secara hati muncul syuhudan wa mahabbatan, kesaksian dan makin bertambah cinta kita kepada Allah. Sementara secara prakteknya inqiyadan wa ta'atan, praktek ibadah keluar dari Ramadan betul-betul makin patuh dan makin meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan makna syukur. Secara hati, sekali waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu malam, Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiroh." Kamu tidur sebelum sholat witir. Bertanya, kok sudah tidur sebelum sholat witir? Apa jawaban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, inna ainaya tanamani." Mataku kelihatan tidur. Tapi lihat jawaban di sini. Wala yanamu golbi, hatiku tak pernah tertidur. Tuh, lihat manifestasi bukti syukur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa Dhamma Indonesiaku dimanapun Anda berada, di sini menunjukkan kalau kita lihat kemarin di Ramadan, tarawih kita ndak absen, qiyamul lail kita ndak kalah, tadarus Qur'annya rajin. Mari kita buktikan untuk 11 bulan menghadapi di luar daripada suci Ramadan. Maksudnya apakah kemarin Ramadan kita berhasil atau tidaknya terbukti di luar Ramadan ini. Nabi hanya menyebutkan secara kode, ala inna fil jasadi mudgotan. Ketahui oleh kamu sekalian, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah untuk yang lainnya. Ketika segumpal daging itu buruk, maka buruk juga refleksi untuk yang lainnya. Nabi menyebutkan ala wahiyal qalbu. Tahukah kamu segumpal daging itu apa? Itulah yang katanya hati. Kalau kita lihat hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, bukti kita berhasil atau enggaknya, di mana Siti Aisyah sekali waktu melihat refleksi hati yang bersih, hati yang bersyukur, Nabi contohkan. Ini tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan. Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihinnya, di urutan hadis ke nomor 99, di mana bahasanya an Aisyata radhiyallahu anha. Dari Sayyidatuna Aisyah semoga Allah meridhoinya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal lail. Kalau hadis udah diawali pakai kana, menunjukkan pekerjaan yang terus menerus. Jadi nggak hanya di Ramadan saja, di luar Ramadan pun refleksi hati yang bersyukur terbukti pada perbuatan Nabi. Kana yakumu minal lail,
adanya Kanjeng Rasul kalau sudah bangun malam buat ibadah, hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua telapak kakinya pada bengkak. Saya percaya jamaah Damai Indonesiaku kakinya ada yang bengkak, tapi nggak tahu bengkaknya kenapa. Kenapa ibu ketawa-tawa? Tuh bengkak saat asam urat kambuh. Lihat Rasulullah nih, dua telapaknya kakinya pada bengkak. Qultu lahu, sehingga aku tanyakan kepada suamiku, siapa? Sayyidatuna Aisyah. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Ini saking sayangnya bini ke suami. Bu, ibu, sayang nggak sama suami? Ya sayang lah, kalau nggak sayang nggak mungkin jadi anak ya bu ya. Iya, tapi tentu gerbangnya gerbang yang halal. Aku mau naik onta, tapi harus sampai ke Mekah. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi harus berani buat menikah. Yang begitu. Ya, dan jujur Bapak, istri kita di hari raya ini nggak minta banyak-banyak. Abang, aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Setuju bu ya? Masya Allah, makanya kemarin ada yang curhat di rumah, Ustadz kenapa istri saya sakit terus diajak ke toko emas baik begitu. Oke saya teruskan. Ternyata Siti Aisyah saking sayang sama suami ngeluh begini, lima tasna hadza ya Rasulullah. Ya Rasul, mengapa sih ibadah ampi gini-gini banget? Kenapa Rasulullah? Sampai Siti Aisyah menyebutkan waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah jamin di mana dosa-dosa kamu yang akan datang dan yang lalu sudah Allah ampuni? Tuh kata istrinya. Apa jawaban Rasulullah? Semoga dalam suasana hari raya ini menjadi renungan buat kita. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Pak, nanti mau niru Nabi silakan ya. Kebetulan yang kita punya di rumah rada hitam-hitam sedikit. Manggil sejujurnya, apa? Ya Hajar Aswad. Jangan. Ya, ternyata apa jawabannya? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Humairah, apa kamu ndak suka kalau suamimu lebih menjadi hamba yang pandai bersyukur? Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana harus banyak bertafakur. Kalau hidup mau barokah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Taufikur Rahman yang mengawali perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Mengawali dengan bersyukur dengan hati. Kita naik lagi, bagaimanakah kita bersyukur dengan lisan. Ustadz Khalil Nafis akan menyampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku spesial Lebaran menuju kemenangan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Lebaran menuju kemenangan, dan dalam kesempatan kali ini Kiai Khalil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu untuk bersyukur dengan lisan kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bi siyami Ramadan wa ja'alana minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan pantun juga sebagai anak Ustaz Taufik. Biar nggak kalah ya. Ke keramat bersama istri. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Cakep. Hanya itu saja bisanya, yang lain nggak bisa. Tadi diajari Ustaz Taufik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Idul Fitri ini simbol dari kita kembali kepada kefitrahan dengan cara gembira. Dan itu diungkapkan dengan lisan. Sama ibu bapak dulu mengucapkan cinta itu diungkapkan dengan lisan. Tidak hanya dengan hati. Ketika kita cinta kepada Allah, itu tidak hanya dengan hati. Meskipun Allah Maha Tahu, Allah membutuhkan, Allah menginginkan, bukan membutuhkan, Allah meminta pada kita untuk digetarkan dari mulut kita. Oleh karena itu, penutupan di dalam surah Al-Baqarah
ayat 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika sudah menggenapkan bilangan, sebelumnya Allah mengatakan saya tidak ingin Anda menjadi sengsara, Anda inginnya Anda itu adalah mudah. Kalau sudah hitungannya cukup, kalau 29 juga masih belum kelihatan bulan, cukupkan sampai 30. Kalau sudah 30, walitukmilul iddata, hitungan bulannya, karena Hijriah tidak ada yang 31. Walitukabbirullah, takbir. Maka ada takbir di masjid-masjid. Ungkapan apa? Ungkapan bahagia. Kita sudah melaksanakan madrasatun insaniyatun, melaksanakan training kemanusiaan dengan Idul Fitri karena sudah puasa 1 Ramadan. Takbir di mana-mana. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan barangkali kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka diucapkan dengan lisan kita. Enggak cukup ya hati kita kan sudah zikir Pak, kita sudah bersyukur hati kita. Ustaz Taufik tadi menyampaikan hatinya bersyukur tapi lisannya Allah berikan nih kemampuan, ada bibir yang enggak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya mungkin agak sulit nih kita, mungkin dikit nggak bisa. Lidah juga tidak ada tulangnya, bisa saja kita ini bersilat lidah karena memang nggak ada tulangnya. Tapi kita bersilat lidah menggunakan bibir kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kalau kita bersyukur. Apa itu syukur dengan lisan? As-sana'u 'alallah wa mulazamatu hamdihi. Kita memuji pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk hamba-Mu yang Engkau ampuni dosa-dosanya. Bagi kita Bapak Ibu sekalian yang ingin dekat kepada Allah, tidak ada yang lebih agung dan lebih berharga daripada pengampunan Allah. Tapi bagi sebagian orang naik pangkat segala-galanya, sebagian orang harta segala-galanya. Tapi hamba Allah yang ingin dekat kepada Allah adalah pengampunan adalah segala-galanya. Karena kalau sudah diampuni oleh Allah, kita bisa berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan as-sana, ya Allah, ini kita diberi kesehatan, kumpul dengan keluarga, meskipun dalam keadaan suasana pandemi begini, ya Allah kami bisa melaksanakan dengan sempurna. Terawihnya enggak bolong-bolong, puasanya itu enggak bolong-bolong, dengan saudara, dengan anak kita kumpul, anak-anak sehat, dan Idul Fitri kami kembali kepada kefitran alhamdulillah wa mulazamatu hamdihi, selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Allah sendiri itu bisa memuji pada dirinya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang maha penolong, Allah yang maha kuasa. Allah memuji pada dirinya sendiri. Kita sebagai hamba ini juga hamdul hadis ila qadim. Dari kita yang baru ini makhluk Allah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari lisan cermin dari hati. Ketika mengatakan segala puji bagi Allah dan ini adalah pertolongan Allah, ibu bapak sekalian, lisan jangan sampai putus dengan hati, hati jangan sampai putus dengan lisan. Saya sudah zikir Pak, kok nggak ada pengaruh? Karena tadi hatinya nggak bergetar. Hatinya bergetar tidak cukup, dia harus mulutnya juga mengucapkan. Makanya ketika kita berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, itu lisannya nggak cukup dengan suara hati, nggak cukup dengan lisan. Maka disebutkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani khafifatani, dua kalimat ringan, syakilatani fil mizan, timbangannya nanti berat. Kita banyak dosa, kita banyak salah. Nanti ditimbang antara amal baik dengan amal buruk. Ada ucapan ringan tapi timbangannya berat, bisa mengalahkan kita yang timbangan dosa-dosa itu. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan segala pujiannya kepada Allah.
Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallahil azim, Allah yang maha agung. Ibu bapak, subhanallah itu dibaca pada saat kita bercerita tentang Isra Mi'raj. Keajaiban yang terjadi. Ibu bapak kalau itu jalan dengan sendirinya, dihitung dengan sebagaimana adanya, ibu bapak tidak akan sampai kepada keajaiban-keajaiban. Akan mendapatkan keajaiban-keajaiban kalau Allah yang menjalankan. Maka subhanalladzi asra, Allah yang menjalankan. Mirip ibu bapak sekalian, kalau naik lift ke atas itu nggak terasa. Kenapa? Lift yang menjalankan kita sampai lantai 50. Tapi ibu bapak jalan sendiri sampai lantai 4, insya Allah ngos-ngosan. Begitu juga kehidupan kita ini, kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan, mengandalkan jalan sendiri, dengan upaya kita sendiri tidak akan mendapatkan lompatan-lompatan baru, akan mendapatkan lompat-lompatan kalau itu kita sandarkan kepada Allah dan Allah yang menjalankan. Maka kita umur pendek begini menjadi khairu ummah, jadi umat yang terbaik dari seluruh umat-umat terdahulu, dari seluruh makhluk Allah. Karena apa? Karena Allah yang memberikan kelipatan-kelipatan keajaiban-keajaiban dari amal kita. Oleh karena itu syukur itu penting. Karena kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan. Tapi wa qalilun minasyakirin, tapi sedikit di antara kita yang mau bersyukur. Lisannya lebih banyak dipakai untuk keburukan. Mulutnya banyak dipakai ngomongin orang. Mulutnya dipakai untuk melukai hati orang. Coba sekarang introspeksi Bapak Ibu sekalian, ketika Idul Fitri kembali kepada kefitrahannya, kembali pada kemanusiaannya, lisan kita ini menunjukkan apakah Ramadan kita ngefek, Ramadan kita diterima, tergantung lisan kita. Kalau dulu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran ini, mulut kita tak terkontrol 11 bulan lalu, berarti puasa kita akan menunjukkan diterima. Kalau 11 bulan yang akan datang, lisan kita berubah menjadi lisan yang zikir dan memuji kepada Allah. Jadi nanti nggak usah nanya-nanya, saya dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kalau perilakunya masih buruk, omongannya masih belum memuji pada Allah, lisannya, dia nggak mendapatkan Lailatul Qadar, ketemunya hanya dengan Abdul Qadir. Tapi kalau lisannya sudah bisa dijaga, lisannya zikir, lisannya tahmid, ibu bapak, berarti puasanya diterima dan insya Allah mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minal aidina wal faizin, orang-orang yang kembali pada kefitrahan kita dan orang-orang yang beruntung dengan amal kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diawali dengan syukur melalui hati, kemudian diwujudkan dengan syukur melalui lisan, dan selanjutnya syukur melalui seluruh totalitas tubuh kita, yaitu berupa sujud kepada Allah. Bagaimanakah penjelasannya? Selepas pesan-pesan berikut ini, Kiai Haris Hakam akan menjelaskan untuk kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku spesial Lebaran menuju kemenangan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku merayakan kemenangan, dan dalam kesempatan kali ini Kiai Haris akan jelaskan kita lantas bagaimanakah wujud kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, Bapak Kiai Khalil Nafis, Bapak Kiai Haji Abi Makki, Ustadz Agung yang kami hormati. Kalau tadi sudah diawali dengan pantun, saya mau pantun. Burung gagak, burung tekukur, burung dara, burung bangau, itulah nama-nama burung.
Betul nggak Bu? Abi Maki nanti harus mantun juga. Naga bonar minum teh anget. Udah bener banget. Hadirin sekalian yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada. Salah satu ekspresi bahagia itu ketika orang tampil dengan baju baru. Subhanallah. Ini baju baru semua nih. Ibu-ibu ya, bapak-bapak, begitupun para pemirsa menggunakan baju yang baru. Menampilkan baju yang baru itu bisa jadi dia merupakan ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa juga orang yang menampilkan sesuatu yang baru melahirkan kecemburuan sosial. Nah, jadi apakah dia bersyukur, apakah dia ria dengan pakaian yang baru di hari raya, tergantung hatinya. Kalau ada makalah yang mengatakan laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman imanuhu yazid. Makalah yang mengatakan tidaklah id itu dengan berpakaian yang baru, tetapi id itu orang yang imannya baru, imannya bertambah. Makalah itu bagus untuk mengingatkan kita agar supaya jangan cuma fisik yang ditampilkan sebagai sesuatu yang bagus, tetapi juga harus hati, harus dengan lidah, seperti diuraikan Kiai Taufikur Rahman dan Kiai Khalil. Jadi ekspresi syukur ada di dalam hati, ada di dalam lisan kita, dan boleh kita tampilkan dengan tampilan-tampilan yang bagus. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan beberapa ashabus sunan, innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdi. Allah senang ketika diperlihatkan nikmat yang diberikan kepada seseorang itu ada, terlihat, nyata. Kita diberikan karunia, kemudian kita pakai, bagus. Rasul sendiri ketika diberikan hadiah, kalau seandainya itu imamah, langsung dipakai imamahnya. Kalau dia merupakan baju, dipakai bajunya. Jadi salah satu bersyukur itu adalah memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah. Al-Imam Al-Fayyumi mengatakan ya, dalam memberikan ta'rif itu, asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Bersyukur itu mendaya gunakan karunia Allah kepada kita sesuai dengan pemberian atau sesuai dengan keridhaan Allah. Mata dipakai untuk baca Quran selama Ramadan, subhanallah, itu sebuah rasa syukur. Jadi tidak mesti bersyukur itu dengan lisan saja. Karena kalau cuma lisan mengucapkan alhamdulillah, tadi saya sudah mengatakan berarti orang bisu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Bu, ibu kalau di rumah pakaiannya bagus seperti ini juga. Kalau ibu bersyukur, maka ibu tampilkan yang diberikan oleh yang diberikan oleh pasangan kita, oleh suami kita. Begitu juga dengan bapak-bapak, saudara sekalian. Imam Syafi'i di dalam salah satu syairnya, ya, di dalam Diwanus Syafi'i disebutkan hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha ta'izzu wa tukramu. Perbaguslah pakaianmu semampu kau mampu membelinya. Sesungguhnya pakaian yang bagus itu seseorang dimuliakan dan dihormati orang lain. Wada'it tahassuna fi siyabi wa tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasturu wa taktumu. Hindarkan pakaian yang jelek, yang compang-camping, yang tidak bagus agar supaya dibilang tawadu. Wallahu ya'lamu ma tasturu wa taktumu. Allah tahu mana yang kamu tutup-tutupi, mana yang ada di dalam hatimu. Ya, farosi susaubika la yaziduka rif'atan wa anta indallahi abdun mujrimu. Ya, sesungguhnya pakaian yang compang-camping itu tidak menyebabkan derajat seseorang itu naik, sementara engkau adalah pelaku dosa.
Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama tahsyal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Pakaiannya yang bagus, yang mahal, yang tampil bagus, yang trendy, tidaklah mengapa bagi dirimu selama engkau menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah dan takwa dari hal-hal yang diharamkan. Boleh, itu Imam Syafi'i. Nah, jadi betapa kita boleh menikmati apa yang dikaruniakan oleh Allah. Yang tidak boleh pamer. Tidak boleh. Seperti masjid ini, ketika dikatakan tahaddus bi nikmatillah, ini karunia Allah, saya membangunkan sekian miliar, enggak apa-apa. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu, ceritakan, beritakan, ekspresikan. Fahaddits bi nikmati itu maknanya sebutkan, bilang, agungkan dan ekspresikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam tafsir An-Nasafi ada sebuah kisah yang menarik. Seorang laki-laki yang jelek betul dah, tapi istrinya cantik sekali. Ini namanya perkawinan musibah. Ya, suaminya jelek, ya, super jelek, istrinya cantik betul. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang ini ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dikabarkan keduanya masuk surga. Subhanallah. Kenapa dia masuk surga? Suaminya bersyukur kepada Allah diberikan wajah yang tidak cantik, tidak bagus, tidak ganteng. Bersyukur terus karena punya istri cantik luar biasa. Masuk surga gara-gara bersyukur. Istrinya masuk surga juga. Kenapa masuk surga? Sabar seumur hidup punya suami jelek. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis dikatakan bahwa ya, urusan orang mukmin itu yadurru baina syukri was sabri. Orang Islam itu antara bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali apa yang telah dinasihatkan oleh guru kita ketika Allah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, patut bagi kita untuk menampakkannya. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk menampakkan apa yang telah dianugerahkan kepada kita tanpa harus menghadirkan ria? Inilah yang disebut dengan tawadu. Insya Allah Abi Maki akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial Lebaran, merayakan kemenangan, dan Alhamdulillah tadi telah dijelaskan kepada kita bagaimanakah semestinya kita mampu menampakkan rasa syukur dari hati, lisan, dan seluruh totalitas anggota tubuh kita, yang semuanya itu adalah berujung pada sifat atau sikap tawadu. Bagaimanakah penjelasannya? Abi Maki akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Abi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami yang kami hormati, yang kami cintai, dipaksa untuk pantun, tapi tidak bisa. Bismillah dengan mengatakan buah pepaya di Pasir Kaliki, buah cermai di alun-alun. Maaf saya Abi Maki tidak pandai pantun-pantun. Gak pandai saya pantun-pantun. Bismillah, iya. Ternyata setelah kita mengetahui indahnya bersyukur, syukur dengan hati seperti apa? Paparannya luar biasa. Syukur dengan lisan, paparannya juga luar biasa. Syukur dengan anggota badan luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah memiliki rasa syukur ini, Allah akan hadiahkan yang terindah, yakni adalah sifat tawadhu yang luar biasa.
Tawadhu yang luar biasa. Punten, ketika ditanya tawadhu itu apa ya? Untuk lebih jelasnya para ulama membagi dua. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawadhu kepada makhluk. Itu kalimatnya. Kalau tawadhu kepada Allah bagaimana? Tawadhu kepada Allah ini adalah cepat dengan tepat dengan cinta langsung menjalankan semua perintah Allah. Itu tawadhu. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat perlu setiap waktu kepada Allah. Ini tawadhu. Apapun yang kita perlukan di muka bumi ini, bentuk tawadhu kita kepada Allah hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim banyak kata-kata kita diperintahkan meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini adalah ayat-ayat agar kita meminta kepada Allah. Saat kita merasa perlu kepada Allah, ini bentuk tawadhu kita kepada Allah. Ingat, orang yang selalu tawadhu kepada Allah, Allah akan tolong, pasti akan tolong. Ingat dalam kisah perang Badar, jumlah orang mukmin itu sedikit, 300-an, orang kafirnya 1000-an. Saat itu karena tawadhunya, dekatnya dengan Allah, sangat perlu terhadap Allah, Allah janjikan dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Subhanallah, aku tolong, kata Allah, kami nolong kalian waktu perang Badar. Kalian lemah, kalian sedikit, tapi dengan tawadhunya, dekatnya kau denganku, aku tolong. Allah menyatakan kalimatnya menolong luar biasa. Ini bentuk tawadhu kepada Allah. Apapun masalah kita, kalau kita tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, bentuk tawadhu kepada Allah dan siap-siap Allah akan tolong. Tapi lihat dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain ini orang-orang mukminin banyak jumlahnya. Tapi ingat, saking banyaknya orang-orang mukminin, pasukan saat itu belum dari Madinah, belum mu'alaf yang masuk saat itu di kota Mekah, belasan ribu berangkat untuk perang Hunain. Para sahabat bilang-bilangatan, kayaknya kalau jumlah ini banyak nggak bakalan kalah kita ini. Kita banyak, nggak bakalan kalah ini. Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala apa? Wa yauma Hunain. Dan ingat ketika dalam perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, subhanallah, falam tughni ankum syai'a. Ingat, ketika perang Hunain Anda tidak lagi menyandarkan kepada Allah, Anda menyandarkan kepada jumlah yang Anda miliki, padahal jumlah itu falam tughni ankum syai'a, sama sekali tidak berpengaruh buat kalian. Subhanallah. Lalu dikatakan dalam Al-Quran, subhanahu apa? Dengan mengatakan, ya Rabb, mereka ini ternyata merasa sempit dalam keadaan perang. Karena apa? Terkepung. Tsumma wallaitum mudbirin. Mereka berlari semuanya. Kenapa? Karena saat itu tidak tawadhu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita ini berdekatan dengan Allah, tawadhunya pada Allah, siap-siap Allah menolong. Tapi jika Anda punten bertawadhunya atau kalimatnya sudah tidak lagi memerlukan Allah, justru kepada manusia, siap-siap Allah meninggalkannya. Subhanallah. Punten, ini kepada Allah. Lalu tawadhu kepada manusia bagaimana ya? Tawadhu kepada manusia itu sangat banyak sekali perkataan-perkataan yang indah disampaikan para ulama. Namun kata-kata yang sangat luar biasa. Jika ingin tawadhu di depan manusia, siapapun yang Anda jumpai, katakan dalam hati, dia lebih baik daripada saya. Itu dia. Jika kita menemukan orang lebih sepuh daripada kita, kita katakan amalan dia lebih banyak daripada saya. Ketika kita melihat yang ada di bawah kita, kita katakan dosanya lebih banyak daripada saya, atau saya lebih banyak daripada dia. Kenapa? Karena usianya masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Saya sudah tua, berarti dosanya lebih banyak. Itu ketika jumpa dengan yang lebih kecil. Jumpa dengan lebih besar, dia lebih tua dari saya, amalannya lebih banyak. Subhanallah, saya lebih sedikit. Itu kata-kata yang harus diungkapkan. Timbulnya tawadhu ini punten karena merasakan dia lebih hebat dari saya.
Namun ketika dia merasa lebih hebat daripada orang lain, inilah yang namanya sombong, dan sombong ini adalah lawannya tawadhu. Lawannya tawadhu itu sombong, hati-hati. Yang menggurui kesombongan itu adalah iblis. Ketika diperintahkan sujud kepada Adam, aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong. Dia mengatakan, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Lihat kata-katanya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Siapapun yang menyatakan saya lebih baik daripada fulan, saya lebih baik daripada fulan, itu telah merasuk dalam hatinya punten sifat iblis yang diwariskan kepadanya. Hati-hati. Sehingga apa yang terjadi? Adam berbuat salah, tapi bentuk tawadhu'nya taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, lanjutkan, minal khasirin. Hafal ini semuanya, Masya Allah, luar biasa. Tapi iblis tidak. Kenapa? Sombong yang ada. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kata-kata yang indah. Tawadhu ini bagaikan cahaya rembulan yang nampak di air yang bening. Air bening melihat rembulan, seakan-akan rembulan itu di air, pada hakikatnya di atas. Itulah orang tawadhu. Sampai Rasulullah mengatakan kalimat yang sangat indah, kullama tawadhu abdi hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Setiap seorang hamba tawadhu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan itu bagaikan asap yang terus melambung tinggi tapi hilang begitu saja. Mengerikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, simpan tawadhu. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, aku angkat namamu ya Rasulullah, di atas sekali. Sampai mau mengatakan 2 kalimat syahadat tidak sah kalau tidak disertakan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, di beberapa masjid ketika ada di samping kanannya Allah, di samping sininya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak, namanya. Pertanyaannya, kenapa namanya diangkat? Jawabannya karena tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin tawadhu, semakin diangkat, semakin sombong, semakin ambles dalam kehidupannya. Hati-hati. Hati-hati. Orang takut untuk mendapatkan kesombongan, maka minta kepada Allah agar dijadikan dirinya tawadhu, dijadikan dirinya tawadhu. Bismillah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ramadan tuntas. Jadilah hamba-hamba Allah yang mendapat hadiah yang terindah. Tawadhu'lah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu'lah di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara selalu menganggap orang lain adalah lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan katsiran, Abi Maki, Kiai Haris, Kiai Khalil Nafis, dan Ustadz Taufikur Rahman yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Tentunya nasihat ini sangat penting bagi kita untuk melampaui ujian yang sesungguhnya. Selepas bulan suci Ramadan, kita akan dihadapkan pada bulan-bulan di mana kita akan dipertemukan kembali insya Allah pada Ramadan berikutnya. Itulah ujian yang sesungguhnya. Insya Allah, Allah akan menguatkan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sampai di penghujung acara yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan kali ini kita menikmati kegembiraan bersama keluarga, merayakan Lebaran dalam kondisi ujian yang sangat berat. Tentu saja kehadiran COVID membuat kita sebagian barangkali tidak sempat untuk pulang kampung dalam kesempatan kali ini. Tapi kita yakin pasti Allah memberikan hikmah yang besar daripada apa yang kita alami pada saat ini. Insya Allah di akhir ini nanti Kiai Khalil bersama guru-guru kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan sebagai pesantren kilat yang akhirnya menjadi orang-orang yang benar-benar bersih dari dosa, seperti yang dijanjikan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dia akan terlahir seperti bayi yang baru lahir. Dan insya Allah nanti guru-guru kami persilakan menikmati santapan opor ayam yang sudah kami siapkan.
Baik, demikian pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya saya Agung Zulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku spesial Lebaran menuju kemenangan dan Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Allahumma arzuqna waj'alna minal 'aidin wal faizin. Wa taqabbala minna wa minkum ya Allah siyamana wa siyamakum wa salatana wa salatakum ya Allah wa ruku'ana wa ruku'an wa sujudana wa sujudakum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang Engkau rahmati dan terimalah seluruh amal-amal kami. Terimalah puasa-puasa kami ya Allah, salat-salat kami, ibadah-ibadah kami, sujud-sujud kami, ruku-ruku kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang kembali kepada fitrah minal aidin wal faizin dan keberuntungan dengan terimanya amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, rahmatilah para pemimpin kami, rahmatilah keluarga kami, rahmatilah bangsa kami, rahmati seluruh bangsa dan masyarakat muslim di seluruh dunia ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak. Allah, berikanlah kami rezeki Allah, tetapkan iman kami, tetapkan Islam kami, tetapkan kesehatan kami. Allah, berikanlah kami kesehatan segera diangkat. Ya Allah, segera penyakit-penyakit termasuk juga virus corona ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang beribadah kepadamu dan bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu, bangsa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu ya Allah yang pandai bersyukur dan mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.